Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Satpol PP kembali merazia pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di kawasan Tanah Abang, Jakarta. PKL menolak ditertibkan dan mempertahankan barang-barang mereka dari sitaan petugas. Pedagang kaki lima ini berusaha kabur saat akan dirazia petugas Satpol PP di tempatnya berjualan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka berusaha mempertahankan barang dagangan sehingga terjadi tarik-menarik dengan petugas. Kami dari Satpol PP Kota Jakarta Pusat, intinya tetap kita himbau selalu para pedagang yang masih membandel menggunakan trotoar untuk mereka berdagang. Daripada itu, kami dari Satpol PP Jakarta Pusat bersama dengan 3 pilar TNI Polri beserta Satpol PP Kecamatan Tanah Abang kita himbau, dan masih membandel juga mau tidak mau kami tertibkan. Seluruh area trotoar yang dikuasai pedagang kaki lima pun dirazia petugas. Razia ini akan terus dilakukan petugas hingga mendekati Hari Raya Lebaran nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan buruh pabrik sepatu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengalami keracunan massal. Para korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. 30 buruh asal desa Banjar Agung, Jombang, Jawa Timur dilarikan ke UGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno Jumat sore. Para buruh pabrik sepatu ini mengalami mual, pusing, dan muntah usai menyantap makanan buka puasa pada Kamis petang. Oleh petugas medis, mereka didiagnosa mengalami keracunan makanan. Banyaknya pasien membuat petugas medis kewalahan. Hampir 30 orang yang ke sini kita tangani, kita stabilkan, kita observasi ketat. Kalau yang bisa pulang dipulangkan, kalau enggak dirawat inap sambil observasi. Sementara yang kami lakukan di situ di UGD. Ya makanan waktu lemburan itu aja. Untuk sahur atau buka puasa? Enggak puasa. Enggak puasa. Ya buka setengah. Makanan buka kemarin. Iya. Ada keanehan nggak Bu yang dirasakan? Ya enggak. Terus setelah makan itu apa yang dirasakan? Enggak ada. Jadi tadi pagi terasa. Tadi pagi ngalami apa? Mules. Diperkirakan jumlah korban akan bertambah mengingat jumlah buruh yang ikut menyantap hidangan buka puasa mencapai ribuan orang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 hari sudah polisi menyelidiki kasus takjil maut yang menewaskan anak pengemudi ojek online di Bantul. Polisi menemukan kandungan racun sianida dalam takjil yang disantap korban. Kasus takjil maut yang menewaskan Naba Faiz Prasetyo, bocah 10 tahun anak pengemudi ojek online di Bantul, Yogyakarta, mulai menemukan titik terang. Hasil penelitian laboratorium pada sisa bumbu sate yang disantap korban ternyata mengandung racun sianida. Untuk jenis racunnya adalah jenisnya C. Itu seberapa keras Pak racun itu Pak? Untuk keras itu tergantung jumlah banyak bahan, karena mungkin dimakan ini jumlahnya cukup banyak, akhirnya reaksinya juga sangat cepat terhadap orang yang memakan makanan tersebut. Apakah ini bisa disebut dengan sianida Pak? Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Polisi telah melakukan olah TKP serta memeriksa kamera CCTV di sekitar masjid di Jalan Gayan, Kota Yogyakarta. Lokasi ini merupakan tempat perempuan tak dikenal menitipkan paket takjil sate kepada Bandiman, pengemudi ojek online ayah korban Naba. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Aparat gabungan membongkar peredaran ikan kakap giling berformalin dari Pasar Induk Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. 2 orang pemilik usaha diamankan polisi. Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang dan Balai Bepom menggerebek salah satu gudang penyimpanan ikan di Pasar Induk Jakabaring, Palembang.
Dari dalam gudang, petugas menemukan 8,3 ton daging ikan kakap giling berformalin. Daging ikan giling berbahaya ini dikemas pelaku dengan ukuran 1 kg. Petugas gabungan juga menangkap 2 orang pemilik usaha yang telah menjalankan bisnisnya selama 1 tahun terakhir. Alhamdulillah kita menemukan 1 merek, yaitu merek Isti yang diduga melebihi bahan pengawet dalam bentuk formalin. Hasil yang berhasil kita sita adalah 8,3 ton ikan giling merek Isti yang ada di pasar induk Jakabaring, Kota Palembang. Resiko pada kesehatan ya, bahwa formalin itu berbahaya pada jangka panjang. Memang tidak langsung dirasakan, tidak langsung begitu makan ini langsung sakit perut atau apa. Ini jangka panjang, jadi ini penyakit resiko yang luar biasa ya. Para pelaku dijerat pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. 3 warga tewas tertimbun tanah longsor di lokasi pembangunan PLTA Simarboru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Longsor di kawasan tersebut diduga akibat curah hujan yang tinggi 3 hari berturut-turut. Tanah longsor terjadi di areal PLTA Batang Toru di wilayah Marancar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan membantah penyebab longsor akibat pembangunan PLTA. Longsor terjadi murni akibat faktor alam, di mana curah hujan tinggi selama 3 hari berturut-turut. Dalam peristiwa ini 9 orang masih hilang, sementara 3 lainnya ditemukan tewas. 2 diantaranya anak-anak. Anak-anak 2 orang dan ibu-ibu 1. Iya. Usia kira-kira, Bang? Usia diperkirakan 1 orang itu ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun, sama yang 40 tahun. Tim gabungan terus berupaya mencari ke-9 orang yang masih hilang. Namun pencarian terkendala cuaca yang buruk dan sulitnya medan, sehingga pencarian memakan waktu yang cukup lama. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Puluhan hektar lahan pertanian warga di Pegunungan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah rusak akibat erupsi Kawah Sileri. Akibatnya tanaman kentang milik warga mengalami gagal panen. Hingga Jumat siang, kawasan Kawah Sileri di Pegunungan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah masih ditutup untuk warga maupun wisatawan. Warga maupun wisatawan dilarang mendekat di radius 500 meter dari bibir kawah. Erupsi Kawah Sileri yang melontarkan material berupa bebatuan dan lumpur juga merusak puluhan hektar perkebunan kentang serta tanaman lainnya milik warga. Akibatnya petani mengalami gagal panen dan diperkirakan merugi hingga puluhan juta rupiah. Kalau sudah kena lumpur itu sudah pasti ya sudah dini itu sudah matilah gitu, nggak bisa tumbuh lagi. Hingga Jumat siang, pos pemantauan Gunung Berapi Dieng belum mendeteksi adanya aktivitas kegempaan di sekitar Kawah Sileri. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak ada kata terucap, hanya doa dan air mata yang mengiringi penghormatan terakhir untuk 53 kru KRI Nanggala 402. Keluarga para kru hanya bisa menyampaikan pesan rindu lewat taburan bunga di Laut Utara Bali. Keikhlasan tersirat dari seluruh keluarga kru kapal selam KRI Nanggala 402. Tak ada kata yang terucap, tak ada senyum yang terpancar, yang menjadi penyampai pesan rindu kepada orang terkasih yang tak dapat lagi berjumpa. Di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan Laut, upacara penghormatan terakhir dan tabur bunga untuk 53 kru kapal selam KRI Nanggala 402 digelar di perairan utara Bali. KRI Dr. Suharto 990 menjadi saksi bisu keluarga yang hanya dapat melepas kerinduan mereka lewat doa kepada suami, ayah, anak, maupun sosok terkasih yang kini telah berpatroli abadi di samudera.
Pihak TNI Angkatan Laut akan terus berupaya bisa mengangkat badan kapal selam ke permukaan dengan mengerahkan seluruh daya upaya. Kita akan tetap lanjut sampai kapal ini bisa terangkat semuanya, ya, sehingga kita tetap menunggu bantuan maupun koordinasi dengan kapal-kapal yang memiliki kemampuan untuk mengangkat di kedalaman 838. 153 anggota keluarga kini telah melepas kepergian sang patriot bangsa untuk selama-lamanya. Selamat jalan prajurit hiu kencana. Terima kasih telah menjaga laut Indonesia untuk selamanya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 orang bocah di Bekasi, Jawa Barat tewas tercebur ke kali. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.